warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atqana al-masnu'at wa fatara al-mawjudat wa amata al-ahya wa ahya al-amwat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Yang sama-sama kita muliakan saudara kita, keluarga almarhum Bapak Haji Busnanul Arifin, sekaligus Ibu Hajah Raden Ayu Suhardani binti Suwibda, saudara kita Ibu Hajah Yani Arifin, Bapak Haji Alwin Arifin, Bapak Haji Alex Arifin, Bapak Haji Emil Arifin juga, serta para asatizah, para guru-guru kita yang hadir malam hari ini. Hadirin sekalian jamaah walimatul takziah yang saya muliakan. Rasanya malam hari ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat. Karena yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang setelah di tes swab tadi negatif. Mudah-mudahan ya, sisa-sisa umur yang Allah titipkan kepada kita tidak terbuang percuma. Karena umur itu seperti es, digunakan atau tidak digunakan dia akan mencair, dipakai atau tidak dipakai dia akan habis dengan sendirinya. Sampai akhirnya Allah perintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa kita. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, seorang Nabi, Pak Alex, yang pernah dituliskan oleh beberapa ahli sejarah. Ketika beliau hidup juga pernah merasakan amal huzni, tahun kesedihan. Sedih karena ditinggal oleh istri yang bernama Khadijah. Pernah juga sedih ketika ditinggal oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Sampai akhirnya di tengah-tengah kesedihan, Allah hibur Nabi Muhammad dengan salah satu hiburan langsung dari Sang Pencipta bulan. Allah berangkatkan dalam peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Dan kebetulan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab ini. Karena bulan ini adalah bulan yang istimewa, salah satu bulan yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Dari 12 bulan ada 4 bulan, bulan yang dihormati. 3 bulan letaknya berurutan, bulan 11, bulan 12, bulan pertama.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan di bulan ini, sekarang bulan Rajab. Ini bulan yang istimewa. Dan malam hari ini saya sebut acara kita acara bakti seorang anak dengan ayah dan ibunya. Saya sebut bakti seorang anak kepada ayah dan ibunya Kiai. Ya. Kenapa saya sebut bakti seorang anak dengan ayah dan ibunya? Karena bakti kita kepada ayah ibu kita bisa kita lakukan yang pertama ketika ayah dan ibu kita masih hidup. Itulah bakti yang paling enak. Ketika kita langsung berhadapan, ketika kita masih bisa melihat wajah ayah dan ibu kita. Dan alhamdulillah Ibu Yani, Pak Alwin, Pak Alex, Bu Emil ini diberikan kesempatan berbakti kepada ayah dan ibunya sampai ayah dan ibunya di usia tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibarahuma aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika kita mendapati salah satu dari ayah kita sudah tua, ya, atau dua-duanya kita dapati, ini kan keluarga yang mendapati dua-duanya sudah usia tua, ya. Karena Nabi mengatakan inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa aktsar minha aqal. Kata Rasul, rata-rata usia umatku itu 60 sampai 70. Rata-rata usia umatku, kata Rasul, 60 sampai 70. Wa aktsar minha aqal. Kalaupun ada yang lebih dari 70, ada, tapi kata Rasul sedikit saja. Dan almarhumah termasuk yang diberikan nikmat panjang umur. Ya. Bahkan tidak banyak sahabat yang sampai diberikan kesempatan hidup sampai di atas 90. Ada sahabat yang juga diberikan kesempatan hidup sampai di atas 90. Siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik juga sama dengan Ibu Suhardani. Anas bin Malik itu seorang sahabat yang pernah minta doa, ya Rasul, doakan saya agar saya punya harta banyak, agar saya punya keturunan banyak, agar umur saya panjang. Dan ternyata didoakan oleh Rasul. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Ya Allah, banyakkan harta Anas bin Malik. Anas bin Malik akhirnya punya harta banyak. Wa waladahu, banyakkan anak keturunannya. Anas bin Malik itu banyak keturunan. Wa atil hayatahu, dan panjangkan umurnya. Tiga-tiganya didapat. Almarhumah juga mendapatkan tiga-tiganya. Masya Allah. Ya, almarhumah juga mendapatkan tiga-tiganya. Insya Allah min ahlil khair. Tadi saya dengar Pak Haji Alex Arifin sempat memegang jenazahnya, masih dalam keadaan belum kaku. Allah. Saya ingat nanti ketika kita semua meninggal, kita kan semua bakal meninggal. Kalau sekarang kita membacakan doa, nanti kita juga punya akan giliran dibacakan doa. Tetapi doa akan sia-sia ketika seseorang itu mati dalam keadaan kafir. Tapi ketika seseorang itu mati dalam keadaan mukmin, maka dia akan mendapatkan dua kedudukan. Kalau tidak ashabul yamin, dia akan masuk was-sabiqun as-sabiqun. Tapi sebaliknya kalau mati dalam keadaan kafir, percuma diadakan tahlil pun percuma. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Surah Al-Imran ayat 91. Sengaja saya buka karena almarhumah ini kan meninggal dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Tetapi orang-orang yang kafir,
Kalau sampai matinya tidak mendapatkan hidayah, ini kan konsep kita, matinya juga kafir. Meskipun punya kekayaan emas seberat bumi. Orang kalau matinya kafir, meskipun punya kekayaan emas seberat bumi, digunakan untuk menebus kematiannya yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan tertebus. Nah, kalau sudah meninggal dalam keadaan mukmin, keadaan beriman, maka paling tidak kata Allah nanti setelah hari kiamat, Pak Alek, Pak Alvin, Pak Emil, Ibu Yani, maka manusia itu hanya dibagi menjadi 3 golongan. Ini yang dikatakan oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wa kuntum azwajan salasah fashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Betul sih, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kalau ashabul yamin, li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ada ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Yang nanti pada hari kiamat dipanggil sama Allah, berapa tahun kamu diberikan kesempatan hidup di dunia? Ini buku catatan amal kamu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini namanya ashabul yamin. Ashabul yamin itu orang yang dulu banyak, sahabat-sahabat Nabi. Orang zaman sekarang pun banyak. Tapi ada yang grade-nya itu naik. Was-sabiqunas sabiqun. Was-sabiqunas sabiqun ini hamba-hamba Allah pilihan yang semua pintu-pintu surga itu dibuka. Ustaz, kenapa pintu-pintu surga dibuka? Iya, sebab pintu surga itu kan ada 8. Ada pintu surga yang namanya bagus sholat. Nanti ada orang-orang yang di dunia ini ahli sholat, sholatnya baik, gak pernah ditunda-tunda. Alhamdulillah. Pasti sekali kita nih gak pernah nunda sholat. Ya Allah, ya. Zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, alhamdulillah. Nanti dipanggil masuk surga dari pintu yang namanya bagus sholat. Iya. Ada bagus sodakoh. Ada orang yang ahli sodakoh di dunia. Nanti dipanggil oleh Allah masuk surga dari pintu yang namanya pintu sodakoh. Tapi ada hamba-hamba pilihan Allah yang pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Semua pintu surga dibuka. Siapa itu? Para istri-istri yang bisa mengerjakan 4 perkara. Di ceramah ini bukan saya buat-buat. Istri-istri yang bisa melakukan 4 hal. Al-mar'atu, seorang istri, idza sholat khamsaha, apabila sholat 5 waktunya benar. Pak Haji, Alex, anaknya kan tahu ya bagaimana sholat itu. Alhamdulillah, ibu termasuk mendirikan sholatnya. Seorang istri apabila mengerjakan sholat 5 waktunya benar, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya benar, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Kita tahu sampai 93 tahun diberikan kesempatan hidup. Bahkan beliau bersabda setelah ditinggal kematian oleh suaminya, taat kepada istrinya. Mohon maaf, padahal kan seorang istri itu hanya diberikan kesempatan menunggu 4 bulan 10 hari setelah, mohon maaf, kematian sang suami. Dia boleh menikah lagi.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا. Kan gitu. Nah, seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, dia hanya diberikan perintah oleh Allah hanya 4 bulan 10 hari saja. 4 bulan 10 hari. Tapi almarhumah ata'at ba'laha. Taat bukan hanya ketika almarhum Bapak Haji Bustanil Arifin masih hidup. Allahu Akbar, setelah ditinggal mati beliau pun taat dan sabar. Iya. Yang ketiga, istri yang taat. Yang keempat, seorang istri yang wa'ahsanat farjaha, menjaga wibawa suaminya. Qilalaha, maka dikatakan kepada istri yang bisa mengerjakan 4 perkara. Salatnya benar, puasanya benar, taat kepada suami, menjaga wibawa dan kehormatan suami. Udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Artinya semua pintu-pintu surga dibuka. Mudah-mudahan almarhumah termasuk di dalamnya. Makanya saya sebutkan tadi, apakah kita orang sekarang bisa masuk as-sabiqun? Bisa. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Tulisannya apa? جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Ini illa qila salaman salaman di samping nanti dia akan mengatakan yang baik-baik, tapi almarhumah juga karena bisa mengerjakan 4 perkara maka akan dipanggil oleh penjaga pintu surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kamu beruntung, kamu berbahagia, silahkan masuk surga. Maka almarhumah karena amalnya di dunia, wa qalu alhamdulillah, ucapan yang pertama akan diucapkan oleh sang penghuni surga, insyaallah almarhumah, alhamdulillah. Uzkuru mahasina mautakum, ceritakan dan sebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal. Nah, oleh sebab itu almarhumah termasuk beruntung, Kiai Ustaz. Kenapa? Karena masih memiliki transfer pahala. Ini yang disebut dengan jariah pahala. Kenapa? Karena punya anak-anak yang berbakti, punya anak yang soleh dan solihah. Mana dalilnya? Mohon maaf Pak, Rasul saja ketika jalan di sebuah makbarah kuburan, ini cerita tentang Rasul, dengar ada 2 kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Maka duduklah Rasulullah. Hadisnya sahih. Terus pada Abi Jaridah, Nabi meminta agar diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Ingat, saya cerita ini karena jangan sampai nanti kita keliru. Betul ada saudara kita yang mengatakan hukum Islam itu dasarnya ada 4, Quran dan hadis. Tapi saya juga belajar, sampai doktor saya belajar. Iya, saya sampai belajar juga doktor tentang hadis. Enggak, ada juga sebagian ulama termasuk saya, sumber hukum Islam itu bukan 2 tapi 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang saya pelajari. S3 saya itu tentang itu. Rasulullah duduk di kuburan, kemudian minta diambilkan pelepah kurma. Fada Nabi Jaridah. Jaridah itu bisa artinya koran, jaridah.
Jadi dia bisa berarti koran, tapi bisa juga diartikan pelepah kurma. Masa saat itu Rasul minta koran? Gitu. Kita diambilkan batang kurma, dan batang kurma itu kasrata ini dibelah dua batang kurma tersebut oleh Rasul. Fawadha fi kuburihima, batang kurma yang masih basah tersebut ditancapkan di atas kuburan. Batang kurma yang masih basah ditancapkan di atas kuburan. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa kau lakukan ini? Apa tujuannya? Kata Rasul, selama batang kurma ini masih basah, batang kurma juga bertasbih, dan tasbihnya batang kurma akan meringankan orang yang sedang disiksa. Saya melihat ketika tadi masuk banyak sekali karangan bunga. Ini tanda min ahlil khair. Min ahlil khair. Ya. Selama bertasbih maka akan meringankan. Masyaallah. Nah, oleh sebab itu, kalau batang kurma bertasbih saja meringankan, bagaimana dengan tasbih kita tadi? Anak-anaknya yang bertasbih, anak-anaknya yang berzikir. Oleh sebab itu saya sebutkan malam ini acara seorang anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Insya Allah almarhumah sudah enak. Insya Allah anak-anak dan cucunya juga akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena masih bisa berbakti setelah keduanya meninggal dunia. Karena mohon maaf Pak Alex, Pak Alvin, Pak Emil, Ibu Yani, ada 3 ayat yang kalau kita baca Al-Quran, ketika diturunkan ayat ini selalu bergandengan. Ini yang kata Ibnu Abbas, salatu ayatin nazalat maqrunatan bi salasi. Ada 3 ayat yang diturunkan selalu bergandengan. La yaqbalullahu wahidatan minha bi ghairi qarinatiha. Artinya, karena ayat ini bergandengan diturunkan, apabila satu ayat yang pertama diamalkan, yang satunya tidak diamalkan, maka tidak diterima. Apa ayat yang diturunkan selalu bergandengan? Kalau yang satu dikerjakan, yang satu ditinggalkan, maka tidak diterima. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ini berbarengan. Hanya taat kepada Allah tapi tidak menjalankan sunnah Nabi, maka taatnya kepada Allah akan sia-sia. Karena ukuran Allah, ukuran seseorang taat kepada Allah apabila dia menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya juga sama. Jika ada orang yang sholatnya rajin, mohon maaf, sholatnya rajin, tapi dia termasuk muzaki dan tidak tunaikan zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Ayat yang ketiga, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, tapi sekaligus bersyukur kepada ayah dan ibumu. Hanya bersyukur kepada Allah tapi tidak pandai berterima kasih kepada ayah dan ibunya, maka syukurnya kepada Allah akan sia-sia. Bahkan di dalam surah An-Nisa ada 10 perintah Allah. Jika satu dikerjakan, yang lain ditinggalkan, maka orang tersebut tidak akan selamat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Tapi yang kedua apa? Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dari 10 perintah Allah, ternyata berbuat baik, berbakti sama ayah dan ibu itu posisi kedua setelah Allah. Makanya bakti kepada ayah dan ibu yang pertama bisa dikerjakan ketika ayah dan ibu kita masih hidup. Inilah bakti yang paling enak. Maksudnya yang paling enak kita rasakan. Tapi yang kedua, bakti dan ayah ibu, bakti kepada ayah dan ibu kita. Ini buat keluarga almarhum Bapak Haji Bustanil Arifin, Ibu Hajah Raden Ayu Sohardani. Ternyata bakti kepada ayah dan ibu kita masih bisa berlanjut kita lakukan meskipun keduanya meninggal dunia. Dalilnya ketika ada seorang sahabat, disebut sahabat karena hidup di zaman Rasul, beriman kepada Rasul, bertemu dengan Rasul. Sebab ada orang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Maka pangkatnya tidak sahabat, pangkatnya tabi'in. Siapa itu? Uwais al-Qarni. Nah, ada seorang sahabat ini, berarti beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datang kepada Nabi terus bertanya. Pertanyaannya, ya Rasulullah,
hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihi. Ya Rasul, apakah masih ada kebaikan yang bisa aku kerjakan, yang kalau aku kerjakan aku masih tercatat berbakti kepada ayah dan ibuku? Apa kata Rasul? Qalu na'am. Meskipun ayah dan ibumu sudah meninggal dunia, kau masih bisa berbakti dengan melakukan 5 perkara. Saya sebutkan 2 saja nih. Yang pertama apa itu? As-salatu alaihima. As-salatu di sini bimakna ad-du'a'u alaihima, mendoakan keduanya. Dan malam hari ini kita mendoakan keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohon ampun untuk keduanya. Terlebih sekarang kita berada di bulan Rajab, dan ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab itu bulannya istighfar. Bulannya istighfar. Oleh sebab itu ada satu istighfar yang disebut oleh Rasul Sayyidul Istighfar. Ini kan bulan istighfar ya. Ada satu istighfar yang disebut oleh Rasul Sayyid Istighfar. Kalau ada julukan Sayyid itu bukan biasa-biasa saja. Nabi itu punya gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, berarti luar biasa ini. Ada lagi malaikat Sayyidul Malaikat. Siapa? Jibril. Berarti bukan sembarang malaikat ini. Dan ada juga yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, malam hari ini kita baca. Mudah-mudahan dengan membaca Sayyidul Istighfar, Allah ampuni dosa dan kesalahan saudara kita, Ibu Hajah Raden Ayu Suhadani, dan Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli. Tambahkan faghfir laha, faghfirli, faghfir laha, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan cara malam hari ini ada manfaatnya. Bakti anak kepada yang meninggal dunia mudah-mudahan juga mendatangkan kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah diikutsertakan Keluarga Besar Pak Haji Ustaz Marifin, sudah diikutsertakan. Saya bersyukur karena saya juga pernah cium tangan dengan Pak Haji Ustaz ya. Mungkin Pak Alif jadi saksi ya, waktu saya memberikan ceramah, pernah juga merasakan cium tangan dengan orang tua kita. Artinya kalau sudah kenal berarti ditunggu juga doanya. Sebab seorang yang meninggal dunia, kata Rasul, mal mayitu fi qabrihi illa kalgharikil mutaghawwis. Orang yang meninggal itu seperti orang yang sedang tenggelam di lautan. Yantasiru da'watan, selalu menantikan doa. Dari mana? Pasti dari anak-anaknya, dari sahabat, au sadiqin lahu, atau dari kenalannya. Saya kenal juga dengan Pak Ustaz dulu waktu itu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Yang meninggal dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah, yang ditinggal diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.